Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadil Abu Yusuf Ahmad Sabiq hafizahullahu taala, yang mana kita masih berkutat pada pembahasan kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Dan kita juga masih membahas cabang-cabang kaidah. Artinya dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, maka turun darinya beberapa cabang atau dihasilkan darinya beberapa cabang-cabang kaidah yang memiliki ikatan tentunya dengan kaidah besar tersebut. Dan yang sudah kita bahas adalah cabang kaidah pertama dan kedua. Yang pertama apa? Al-aslu baqa makana ala makana. Al-aslu baqaun makana ala makana. Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula. Dan dengan ini kita telah mempelajari apa yang disebut sebagai al-istishab dengan penguraian yang telah kita jelaskan. Demikian pula cabang kaidah yang kedua, yaitu al-aslu bara'atul zimmah. Pada dasarnya seseorang itu bebas dari beban. Barang siapa yang mengklaim seseorang terbebani dengan sesuatu, maka wajib baginya menunjukkan dalil, bukti atau bayyinah. Dan contoh penerapan kaidah yang telah kita terangkan insyaallah cukup jelas, khususnya dalam masalah hutang piutang. Nah, sekarang kita masuk pada cabang kaidah yang ketiga, halaman 43 yang memiliki kitabnya, yaitu ma thabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Sesuatu yang tetap dengan yakin tidak akan bisa hilang kecuali dengan yakin juga. Artinya sesuatu yang ditetapkan dengan suatu keyakinan, maka dia tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula. Atau dengan bahasa lain, az-zimmatu idza u'mirat biyaqinin fala tabra'u illa biyaqinin. Yaitu apabila sebuah beban atau kalau sebuah beban itu tetap adanya dengan yakin, maka tidak bisa hilang kecuali dengan yakin juga. Ya, suatu beban apabila ditetapkan dengan keyakinan, maka tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan juga. Makna kaidah, kalau kita cermati sebenarnya kaidah ini adalah penjabaran dari kaidah pokok al-yaqinu la yazulu bisyaki. Ya, bahkan bisa kita katakan hampir tidak ada perbedaan. Karena sesuatu yang yakin apabila tidak bisa hilang dengan keraguan, kan begitu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Itu kaidah besarnya, kaidah pokoknya. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Maknanya sesuatu yang yakin tersebut apa? Hanya bisa hilang dengan keyakinan pula. Maka dia itu bisa hilang hanya dengan keyakinan juga. Dari kaidah ini nanti insyaallah akan diterangkan ya penerapannya. Kita bacakan dulu penjelasan dari muallif hafizallah.
Dari kaidah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa barang siapa yang ragu-ragu apakah dia sudah melakukan sesuatu atau belum, maka pada dasarnya dia belum melakukannya. Ya, seseorang ragu-ragu apakah dia sudah melakukan sesuatu ataukah belum, maka dia dihukumi apa? Belum melakukan sesuatu. Karena yang yakin itu belum melakukan. Sudah atau belumnya itu ragu-ragu. Ya, maka keraguan tersebut tidak bisa hilang dengan keyakinan tersebut tidak bisa hilang dengan keraguan. Demikian pula, barang siapa yang yakin bahwa dia sudah melakukan sesuatu, namun dia ragu apakah dia melakukannya tadi sedikit atau sudah banyak, maka pada dasarnya dia baru melakukan yang sedikit. Insyaallah contohnya nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, barang siapa yang yakin melakukan sesuatu lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka pada dasarnya dia belum batal. Nah, ini kesimpulan dari cabang kaidah yang ketiga. Selanjutnya contoh penerapan kaidah. Dan ini insyaallah yang langsung menyentuh apa? Keseharian kita. A. Orang yang yakin lupa dalam sholat. Yakin lupa dalam sholat. Lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah sujud sahwi ataukah belum, maka dia apa? Harus sujud lagi. Maksudnya dia harus sujud sahwi. Ya, yakin lupa. Jadi jelas-jelas dia benar-benar lupa. Setelah itu dia ragu sudah sujud sahwi atau belum. Misalnya bagaimana? Setelah sholat dia ingat, loh tadi saya yakin ini ada yang kurang ini, misalnya entah kurang rakaatnya atau entah kurang gerakannya, ya, atau kurang tahiyatnya, nggak tahiyat awal misalnya. Maka bagaimana? Dia sudah selesai sholat, ya, dan dia lupa tadi sudah sujud sahwi atau belum, ya. Maka yang yakin di sini apa? Lupa ada gerakan yang mungkin belum dilakukan. Lebih tepatnya kalau kita fokuskan, lupa tidak tahiyat awal. Ini istilahnya setelah sholat, ya. Karena ketika sholat gampang. Ketika sholat nanti di akhir rakaat, di akhir mau tahiyat tinggal apa? Sujud sahwi. Ini posisinya apa? Setelah sholat, ya, 5 menit atau 10 menit setelahnya dia ingat, tadi benar-benar saya ingat belum tahiyat awal. Ingatnya dia akan belum tahiyat awal disebut apa? Yakin. Dia yakin. Beda kalau ragu. Kalau ragu, maka tidak kita gubris. Tadi sudah atau belum tahiyat, ya? Ragu dia. Maka hukum asalnya ibadah kalau sudah dilakukan sempurna. Keraguan yang datang setelah kita melakukan ibadah tidak perlu kita gubris. Tapi ini masalahnya yakin. Yakin tadi belum tahiyat. Benar saya ingat yakin. Cuman tadi setelah sebelum salam sudah sujud sahwi belum, ya? Nah ini. Maka keraguan akan sudah sujud sahwi atau tidak ini tidak bisa mengalahkan keyakinan kalau dia belum melakukan tahiyat. Apa yang dilakukan? Sujud sahwi. Ya, maka dia harus sujud lagi. Maknanya kalau seandainya dia tadi sudah sujud sahwi, dia benar-benar ingat kalau dia belum tahiyat awal dan di akhir sholat dia sujud sahwi. Setelah sholat dia lupa sudah sujud sahwi atau belum, ya? Tadi saya kan belum tahiyat awal. Nah, maka dalam keadaan ini dia harus apa? Sujud sahwi. Karena apa? Keyakinan tidak bisa dikalahkan, dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan akan belum tahiyat awal, ya, tidak bisa diangkat atau dikalahkan dengan
ragu-ragu sudah sahwi atau belum. Ini contoh yang pertama. Yang B, yang kedua, si A yakin bahwa dia pernah hutang pada si C. Biasanya kalau ada A, ada C, ada B, gitu ya. Tapi ini kok hanya A dan C saja. Mana yang B ini? Enggak ada ini. Allahu alam. Ya, mungkin biar nggak bosen ya, A dan C, gitu ya. Si A yakin bahwa dia pernah hutang pada si C dan belum bayar. Yakin punya hutang dan yakin belum bayar. Namun dia lupa berapa hutang tersebut. Maka dia wajib membayar sejumlah uang yang meyakinkan bahwa hutangnya sudah terlunasi. Yang mana dalam hal ini adalah kemungkinan yang terbesar. Contoh, aku dihutang nawakmu, ini gak 100 ya 50. Nah ini, kalau nggak salah 100.000 atau 50.000. Ya, maka mana yang meyakinkan? 100.000 atau 50.000? Artinya kalau kita bayar yakin kita lunas. 100.000 atau 50.000? Tentu 100.000. Kalau ternyata memang utangnya cuma 50.000 ya susuk minimal. Kita ikhlaskan. Tapi apa? Yakin hutangnya terlunasi. Kalau ternyata hutangnya beneran 100, ya sudah apik, Bu. Pas. Inilah maksud apa? Al-yaqinu la yazulu illa biyaqinin. Ma sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Ya, artinya kita ragu utang kita ini berapa. Maka yang yakin kita pasti melunasi hutang tersebut, yaitu yang kita bayar. Dan tentu ini nilai yang terbesar. Ya, ini tentu nilai yang terbesar. Ya, saya lupa hutang saya 100 atau 50 ya. Maka yang pasti akan terlunasi kalau kita bayar 100.000. Kalau memang beneran 100.000 ya sudah pas, tidak ada kurang. Tapi kalau ternyata hutangnya cuma 50.000, maka 100.000 itu sudah menutupinya. Ya. Kecuali kata beliau hafizallah, kecuali kalau si C merelakan dengan jumlah yang lebih kecil daripada itu. Wis dianggap saya ketahui. Ya. Jadi yang dihutangi apa? Yang menghutangi wis 50.000 aja. Ana juga lupa dulu 150, wis 50.000 aja. Maka nggak apa-apa kita membayar 50.000 karena yang menghutangi sudah mengikhlaskan dengan jumlah tertentu. Nah ini contoh penerapan yang kedua. Yang ketiga, yang C, orang yang yakin bahwa dia meninggalkan puasa pada salah satu hari bulan Ramadan karena ada uzur syar'i. Yakin punya utang tapi ragu sudah bayar atau belum. Ya, dia ragu apakah sudah menggantinya ataukah belum, sudah diqadha ataukah belum. Maka dia wajib menggantinya kembali. Artinya jika seandainya sebenarnya dia sudah mengqadha, sudah lunas hutang puasanya, tapi karena dia ragu sudah mengqadha atau tidak, dan dia yakin dia punya utang. Ini masalahnya. Yakin dia punya utang, cuman bayarnya ragu. Maka dia harus mengqadha kembali. Ya, meskipun sebenarnya misalnya dia sudah mengqadhanya, karena ini yang lebih meyakinkan. Nah, intinya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang meyakinkan tersebut ya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dia harus bisa dihilangkan dengan keyakinan yang serupa. Artinya contoh-contoh yang tadi kita terangkan, kita ambil contoh yang kedua. Yang B. Ya, ketika si A ini ragu. Dulu hutang saya 100.000 atau 50.000 ya. Ya, dia ragu. Maka selama dia masih ragu, dia punya kewajiban bayar 100.000. Apalagi kalau si C-nya ini nuntut, yang dibayar utangnya. Ya, 100.000 atau 50.000 ya, nggak tahu saya. Pokoknya kamu punya hutang. Ya,
Ini padahal isyarat 1.000 geleme gitu ya. Karena kalau dia mengikhlaskan 50.000 aja lah ya, tapi dia ngomong nggak tahu, wallahu alam, tanggung jawab ente pokoknya, utang kan dhisik. Nah, itu ya. Maka ini syarat dia rela dengan nilai terbesar. Nah, maka selama dia masih ragu 50 atau 100, 50 atau 100, dia wajib bayar 100. Tapi ternyata qadarullah, dia lihat ngecek pesan WA atau yang serupa. Bro, aku nyelang duit 50 ya. Nah, loh, tertanggal sekian dan dugaan kuat, ini ternyata arsip ketika saya utang dulu. Maka sesuatu yang ragu tadi 100 atau 50 berubah menjadi keyakinan berapa? 50. Ini buktinya, bro. Ya, akhi, ana utangnya 50 ternyata. Nah, sudah, kita bayar 50 selesai. Dan ini keyakinan. Keyakinan yang kita tadi punya hutang, yakin, ya, kemudian datang keraguan 50 atau 100, ternyata ada keyakinan yang serupa, ternyata 50. Maka keyakinan yang kedua ini apa? Bisa menjadi penopang keyakinan yang pertama. Jelas ya? Nah, sampai sini yang tanyakan. Sebelum kita lanjutkan cabang dari kaidah yang keempat. Ada yang tanyakan? Ya. Pelaksanaannya kalau dia itu waktunya tidak jauh gitu ya, tidak jauh dari sholat, dan dia jauh tidak apa-apa, tapi dia tidak tersibukkan dengan suatu hal yang di luar sholat. Dalam artian mungkin masih di masjid, itu contoh yang jelas, masih di masjid, dia nggak keluar mandi dan lain sebagainya, maka cukup apa? Langsung sujud sahwi saja. Iya, tentunya takbir dulu. Kan orang kalau mau sujud takbir dulu, ya, takbir dulu. Iya, takbir berdiri, takbir Allahu Akbar, sujud sahwi 2 kali, kemudian setelahnya apa? Salam. Nah ini, ya. Tetapi apabila, ini perhatikan ya, apabila waktu yang ada cukup lama. Jadi setelah dia ingat dan setelah dia ingat dan waktu sholat yang telah ia lakukan cukup lama, bahkan di sela-selai di sela-selai beberapa kegiatan, mungkin masuk kamar mandi, kemudian juga ganti baju dan lain sebagainya, maka wallahu alam dilihat. Kalau yang ditinggalkan itu rukun, maka wajib mengulang sholat dari awal. Contoh, ternyata dia ingat sholatnya cuma 2 rakaat, harusnya 4. Atau ternyata dia ingat sholatnya cuma 3 rakaat, harusnya 4. Berarti ada 1 rakaat yang ditinggalkan. Maka dia harus ngulang dari awal. Dia harus ngulang sholat dari awal. Ya. Adapun kalau waktunya jedanya itu tidak cukup lama, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, jeda yang tidak cukup lama dan kondisi Nabi masih berada di masjid. Ya, kalau nggak salah itu kisahnya Zul Yadain, kalau nggak salah. Ya, akhirnya apa? Nabi diingatkan kalau beliau tadi itu sholatnya baru 2 rakaat. Sahabat itu bertanya, apakah sholat sekarang dikosor atau anda lupa wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, sholatnya nggak dikosor dan saya nggak lupa. Nah, para sahabat baru apa? Sadar. Oh, berarti anda lupa wahai Rasulullah. Ya, lalu Rasul tanya kepada sahabat yang lain, apakah benar kata Zulyadain ini? Maka benar, sholatnya cuma 2 rakaat. Setelah itu Nabi langsung nambah 2 rakaat, setelahnya sujud sahwi. Ini kalau apa? Jedanya tidak cukup lama dan kondisi posisi masih di masjid. Tapi kalau sudah pulang, sudah makan, sudah mandi, sudah masuk kamar mandi, wallahu alam yang zahir, kalau kekurangannya berupa rukun, maka harus sholat dari awal. Tapi kalau kekurangannya bukan rukun, wallahu alam, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu mengulang sholat dari awal. Tidak perlu mengulang sholat dari awal. Contohnya tadi, lupa tidak tahiyat awal. Tahiyat awal termasuk kewajiban di dalam sholat. Ya, jadi ya sudah selesai, ya sudah. Ya, kita tinggalkan dan insyaallah kita beristighfar dan bertobat atas kelupaan tersebut. Mungkin seperti itu.
Allahu alam. Ada lagi? Dibayar lebih dari riba itu kalau memang benar-benar yakin hutang yang ada itu dengan nilai tertentu, sudah diketahui jelas-jelas utangnya 100.000, lalu ditambahi 110.000 dengan kesepakatan. Nah, ini riba. Tapi ini kan nggak tahu pokoknya itu berapa, kan masih meragukan. Ya, utang pokoknya berapa, masih meragukan. Sedangkan si penghutang dia nggak mau tahu. Ya, kalau dia ngalahi nggak ada masalah. Ya masalahnya dia ya nggak tahu. Nah gitu ya. Berarti ini ada isyarat dia setuju dengan nilai tertinggi. Ya, setuju dengan nilai tertinggi. Kalau seandainya dia ingat kalau sebenarnya hutangnya 50, tapi dia nggak tahu, dusta, dan 50.000 sisanya bisa riba. Dipahami ya? Dia ingat sebenarnya utangnya 50.000, tapi dia nggak mau ngomong. Yang pertama dia dusta, memanfaatkan kelupaan temannya. Karena temannya, dia merasa ya kalau 50, kalau 100, ya saya zalim, utang 100 bayarnya cuma 50, ya udah saya bayarnya 100. Yang mengutangi seneng, ya padahal dia tahu utangnya cuma 50. Maka yang pertama dia dusta. Yang kedua 50.000 sisanya riba. Ya bagi dia tentunya. Kalau bagi yang membayar ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pulang sekolah kan sebelum asar, kan kelas 11-12 itu harus sholat asar di sekolah. Jadi itu saya ragu, waduh ini nanti disuruh istighosah apa? Waduh. Jadi ini yang ragu, yang yakin yang mana? Si. Ulangi. Tak pikir sederhana, tiba-tiba jeru. Ini yang yakin yang mana? Kan pulang sekolah. Iya, pulang sekolah kan disuruh kumpul sholat asar di masjid. Iya, di sekolah. Saya ragu, ini nanti disuruh istighosah apa enggak? Jadi saya yang yakin yang mana? Apakah masuk kaidah ini bukan? Sebentar. Ini juga termasuk ragu-ragu. Disuruh kumpul di sekolah untuk sholat asar berjamaah. Iya. Terus ragunya nanti disuruh itu atau enggak? Gitu. Terus yang dimasalahkan apa? Lah kalau Anda tinggalkan sholat jamaahnya di mana? Boleh. Lah ya boleh nggak? Loh ya apa sih? Ya ini saya rasa bukan dalam bab ini ya, dalam artian apa ya? Ya mungkin bab meminimalisir madarat. Meminimalisir madarat. Kalau salat di sini kemungkinan ada madarat ini. Tapi kalau salat di luar insya Allah nggak ada madarat. Maka babnya di situ. Ya, babnya di situ. Milih akhafud dararain, di antara madarat yang kecil. Ya, jadi bukan di bab kita insyaallah. Ya, mungkin seperti itu. Nah, ada lagi? Ya. Itu kalau misalnya kita sholat sunnah sendirian terus kita lupa Al-Fatihah pas kita sujud itu pakai sujud sawi kan? Lupa nggak baca Al-Fatihah? Iya, lupa tiba-tiba ada perasaan. Tuh, beda loh ya. Saya lupa dan saya merasa lupa. Yakin, sudah yakin. Ya wis, berarti saya lupa. Lupa tidak baca Al-Fatihah. Terus Itu pakai sujud sawi. yang dilakukan ketika ingat bangkit baca Al-Fatihah. Bangkit lagi. Ya, kalau dia ingatnya ketika sujud. Sujud loh tadi belum balik lagi baca Al-Fatihah. Jadi dianggap gerakan ruku, i'tidal sujudnya dianggap tidak ada.
Ya. Kecuali dia ingatnya pas bangkit dari sujud. Batasannya berarti bangkit yang Ya. Batasannya bangkit dari sujud. Loh, tadi belum baca Al-Fatihah. Maka tadi ya, rakaat yang tadi kita sudah ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, itu kita anggap gugur. Jadi kita bangkit ini dianggap baru posisi rakaat yang tadi, dan tetap di akhirnya sujud sahwi. Nah, ya. 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 Kalau tidak ada persyaratan bukan riba. Artinya tidak ada persyaratan dari awal. Ya. Baik dari kita maupun dari yang menghutangi. Murni ini kita membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang menjadi riba itu kalau menjadi kesepakatan. Ya, kesepakatan. Nah, wallahu a'lam. Ada menurut ilmu. Nanti kayaknya ini ya, pertanyaan yang tidak terkait dengan materi kita, insyaallah kita akhirkan. Ada lagi? Ya. Kapan sih ketika ada imam yang lupa tapi yang sujud sahwi hanya imamnya saja atau termasuk jamaahnya juga? Wallahu alam, kalau imamnya sujud sahwi maka jamaah semua ikut sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya itu yang di imam itu dia setelah salah dan tidak ada tanda-tanda dia ngajak jamaahnya untuk ikut sujud sahwi. Jadi setelah salam buyar, imamnya sujud sahwi sendiri. Jadi tidak takbir keras gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau makmumnya enggak sadar dan tidak tahu, maka tidak ada masalah bagi mereka. Toh makmum juga enggak tahu imamnya ngapain sujud sahwi gitu ya. Tapi kalau ternyata makmumnya tahu, harusnya makmum juga ikut. Ya. Jadi sebenarnya imam dan makmum ini kalau dalam salat ya satu paket. Imamnya sujud sahwi, makmum juga sujud sahwi. Ya, itu seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi harusnya imam takbirnya keras. Perkara nanti imam makmumnya ada yang ikut, ada yang nggak ikut, itu urusan mereka. Ya, tapi hendaknya imam takbirnya keras ketika sujud sahwi. Allahu a'lam. Kalau misalnya imam itu lupa bahwa sebenarnya seharusnya itu masih tambah satu rakaat lagi, tapi kemudian dia salah, yang berarti kan sudah selesai barisan. Makmumnya Nggak salah. nggak. Makmumnya mengingatkan imam, kemudian imam berdiri lagi. Hmm. Apakah makmum ikuti imam salah kemudian berdiri lagi atau langsung berdiri lagi? Imam salam. Imam salam. Ya, salah. Makmumnya subhanallah. Akhirnya imam berdiri. Iya, makmum ikut berdiri. Berdiri atau salam ikut salam dulu, kita putuskan salat dulu. Terus kemudian Berdiri. Makmum berdiri. Nggak pakai salam. tapi kemudian makmum ikut sujud sahwi bersama imam. Iya, ikut. Tetap ikut. Ya, tetap ikut. Seperti itu. Wallahu alam. Ada lagi? Kita lanjutkan. Ya. Kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat. Dari cabang kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Bunyinya al-aslu fis sifati awil umuril 'aridati al-adamu. Ya. Yang artinya pada dasarnya sebuah sifat atau sesuatu yang baru itu dianggap tidak ada. Ini kalau kita baca cuman kaidahnya mungkin kurang paham. Ya, apa maksudnya? Kita baca terusannya. Mana kaidah? Segala sesuatu itu mempunyai beberapa sifat, dan sifat ini ada dua macam. Yaitu yang pertama sifat asli, yaitu sifat dasar yang ada pada sesuatu pertama kali. Misal, pada dasarnya barang dagangan itu tidak ada cacatnya. Jadi sifat dasar barang kalau baru itu ya gres, nggak ada cacatnya, nggak ada kekurangannya pada dasarnya. Nah ini namanya apa? Sifat asli.
namanya sifat asli. Yang B, sifat baru. Yaitu apa? Maksudnya adalah sifat yang tidak ada sejak pertama kali. Misalnya adanya cacat pada barang dagangan. Ya, sifat yang datang setelahnya. Asalnya barang itu nggak ada cacatnya, tapi karena satu hal, ya dia bisa apa? Ada cacatnya. Maka sifat asli adalah sifat ketika belum ada cacatnya, sifat baru adalah sifat yang ada cacatnya. Maka yang dimaksud dengan kaidah tersebut adalah bahwa kalau terjadi perselisihan akan adanya sebuah sifat yang baru ataukah tidak ada, maka yang dibenarkan adalah ucapan orang yang berpegangan pada ketiadaan. Karena itulah hukum dasar segala sesuatu. Contoh penerapan kaidah. Kalau ada seseorang yang membeli sepeda motor, sudah beli, akad jual beli sah. Ya, lalu beberapa hari kemudian dia mengaku kepada penjual. Jadi pembeli ini ngaku kepada penjual bahwa dia menemukan aib yang sudah ada sejak semula. Pak, tiba ya, bagian sininya ternyata hilang, tidak ada. Ya, ini sudah sejak saya beli Pak, ternyata nggak ada. Gitu ya. Namun si penjual mengingkarinya. Enggak. Perasaan dulu saya jual ke jenengan komplit semuanya. Ada. Nah ini. Maka yang dibenarkan adalah ucapan penjual. Karena dia berpegang pada sifat dasar. Ya, sifat asal segala sesuatu itu apa? Tidak ada cacatnya. Sampai pun barang second misalnya, secara asal orang kalau sudah akad jual beli dan sudah berusaha mengecek sudah apa semuanya semampunya, maka itu yang ada. Ketika ada tambahan klaim yang sebelumnya ketika jual beli nggak ada, maka kalau ada sengketa yang dimenangkan adalah penjualnya. Ya, yang dibenarkan adalah ucapan penjual karena dia berpedoman pada asal hukum bahwa barang dagangan pada dasarnya tidak ada aibnya. Hal ini dilakukan kalau si pembeli tidak mempunyai bayinah, bukti akan dakwaannya. Artinya kalau ternyata si pembeli mampu mendatangkan bukti, kalau ternyata memang barang itu ada cacatnya, wallahu alam, mungkin buktinya semacam foto. Ketika dulu mau jual beli fotonya tidak ada cacatnya, kemudian ketika foto jual beli ada cacatnya, ya kemudian dia baru sadar di foto itu mendukung klaimnya, maka dia yang dimenangkan. Tapi kalau tidak ada bukti, maka yang dimenangkan adalah penjual. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ini sebagai nasihat bagi kita. Hendaknya ketika kita melakukan akad jual beli, hendaknya kita benar-benar mengecek. Karena klaim setelah itu jika tidak didasari dengan bukti, maka kita yang kalah. Secara asal, secara hukum demikian. Karena sekali lagi pada dasarnya segala sesuatu tidak ada cacatnya. Klaim yang datang belakangan, kalau tidak bisa menunjukkan buktinya, maka ini dianggap dugaan semata. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk kaidah keempat ini ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau ada kita lanjutkan. Yang kelima, mirip-mirip ini ya. Al-aslu idhafatul hadithi ila aqrabi awqatihi. Cabang kelima. Pada dasarnya sebuah kejadian itu disandarkan kepada waktu yang paling dekat. Makna kaidah. Apabila terjadi persengketaan tentang kapan waktu terjadinya sebuah kejadian, maka harus disandarkan kepada waktu yang paling dekat dari kejadian tersebut selagi tidak ada bayinah. Apa bayinah? Bukti.
selagi tidak ada bukti bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh. Penjelasan akan hal ini adalah bahwa banyak sekali konsekuensi dan hukum sebuah kejadian itu berbeda dengan perbedaan kapan hal itu terjadi. Artinya, kalau seandainya terjadinya kemarin, maka konsekuensi hukumnya seperti ini. Tapi kalau terjadinya 2 hari yang lalu, sepekan yang lalu, bisa jadi beda hukumnya. Ya, maka kalau sampai terjadi perselisihan tentang kapan terjadinya kejadian tersebut, maka harus disandarkan kepada waktunya yang paling dekat. Sehingga, ini maknanya mungkin hingga, ya. Harus disandarkan kepada waktunya yang paling dekat hingga ada bukti kuat bahwa hal itu terjadi pada waktu yang jauh. Hal ini dikarenakan waktu yang dekat itu disepakati oleh kedua orang yang berselisih. Juga waktu yang dekat itu sesuatu yang mungkin maksudnya lebih meyakinkan, sedangkan waktu yang jauh itu masih diragukan. Contohnya, dan contoh ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mirip dengan cabang kaidah yang keempat yang sebelumnya kita bahas. Kalau seorang pembeli sebuah barang, lalu setelah beberapa hari nampak sebuah cacat pada barang tersebut, lalu dia datang kepada penjual dengan mengatakan bahwa cacat yang ada pada barang tersebut sudah ada sejak sebelum dia beli. Perhatikan, jadi dia beli barang, ya, ketika beli dia nggak menemukan cacat. 2 hari berikutnya dia menemukan cacat tersebut. Ya, dia menemukan cacat tersebut. Entah karena memang kurang perhatian, ya, atau memang baru, cacatnya baru. Maka setelah itu, namun si pembeli mengatakan bahwa cacat itu baru terjadi setelah barang itu dijual, sedangkan sebelumnya belum ada cacat. Ya, mirip seperti yang tadi kan? Mirip kan? Mirip. Ya, intinya pembeli ini mengklaim barang ini cacat, Pak. Cacatnya ini sudah ada, cuman baru ketemu kemarin. Nah ini, ya, sebelumnya nggak ketemu ada cacatnya, tapi setelah kemarin, ya, ada cacatnya. Tapi dia mengklaim ini sebenarnya udah lama, Pak, cuman baru ketahuan kemarin. Pas beli nggak kelihatan, Pak. Ya, maka si penjual mengatakan enggak, baru ini, Mas. Dan kalau keduanya tidak punya bukti, maka yang dimenangkan adalah si penjual. Makanya disebutkan di sini, dalam keadaan semacam ini, maka kalau si pembeli mempunyai bayyinah, bukti bahwa cacat itu sudah ada sejak di tangan penjual, maka itulah yang dibenarkan. Ya, bukti-bukti kalau ternyata cacat itu sudah lama. Konsekuensinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi kalau ternyata cacat itu sudah ada sejak di tangan penjual, si pembeli berhak yang pertama mengembalikan barang tersebut. Saya nggak jadi beli barang ini karena ada cacatnya, karena akadnya, ya, barang ini nggak ada cacatnya. Tapi setelah ada cacatnya, maka saya mengembalikan. Ini yang disebut apa? Khiyarul aib. Khiyar aib. Jadi kita boleh memilih untuk mengembalikan barang karena ada aib. Ini konsekuensi kalau cacat itu ada sejak di tangan penjual. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, si pembeli berhak minta kompensasi. Ya, awalnya motor harga 10 juta, nggak ada cacatnya, tapi setelah tahu, waduh, tiba-tiba bobrok ini, dan ini sudah ada sejak lama, ya, maka ya sudah, saya nggak mau kembalikan, tapi ganti saja kompensasi, kembalikan 1 juta untuk membenahi kebobrokan ini. Ya, jika penjual setuju, alhamdulillah tidak ada masalah. Jika penjual nggak setuju, maka pembeli berhak, ya sudah, kembalikan uangnya, saya kembalikan barangnya, boleh. Sesuai dengan kesepakatan. Ini kalau dipastikan cacat itu ada sejak di tangan penjual. Ini konsekuensinya. Ya, konsekuensinya seperti itu. Itu kalau bisa mendatangkan bukti. Nah, kemudian sedangkan kalau tidak ada bayyinah, tidak ada bukti,
maka dianggap bahwa cacat itu terjadi di tangan pembeli. Ya, pembelinya kurang perhatian, nggak meriksa barang ketika jual beli terjadi. Ternyata 2 hari kemudian dia menemukan cacat dan dia nggak bisa mendatangkan bukti. Ya, kalau barang itu cacatnya sejak lama, maka ya sudah, dia harus menerima apa resiko tersebut. Yang dimenangkan adalah penjual. Kenapa? Karena itulah waktu yang terdekat. Cacat itu ditemukan adalah ketika cacat itu di tangan pembeli, ketika barang itu di tangan pembeli. Maka waktu yang terdekat ya di tangan pembeli. Itu maksudnya, sesuatu itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Cacat itu ketemunya kapan? Saat pembeli atau saat penjual? Di saat di tangan pembeli, maka itu waktu yang terdekat. Itu maknanya. Ya, di waktu yang terdekat itu maknanya. Nah, hal ini diterapkan dalam semua keadaan kecuali kalau cacat itu dipastikan kalau terjadi sejak awal. Misal, ya si pembeli meyakinkan motor ini belum pernah saya pakai sama sekali. Jangan antar ke rumah, saya terima, saya bayar, saya masukkan garasi. Sama sekali belum pernah dipakai. Ini buktinya. Mungkin punya kamera CCTV. Ya, selama 2 hari itu tidak ada keluar motor. Tapi qadarullah tadi pagi saya nemukan di bawah kendaraan itu ada kekurangannya, keropos ini dan itu. Nah ini, maka dianggap si pembeli punya bukti kalau barang ini belum pernah dipakai. Berarti apa? Yang dimenangkan pembeli. Si penjual wajib kasih kompensasi, atau kalau mau si pembeli mengembalikan barangnya, penjual mengembalikan uangnya. Ya, ini contoh yang A, yang pertama. Contoh yang B dari kaidah ini. Barang siapa yang melihat ada bekas air mani pada celananya, namun dia tidak ingat kapan hal itu terjadi, maka dia wajib mandi saat itu dan wajib mengulangi semua sholatnya sejak tidur terakhir. Bisa dipahami? Enggak? Gimana ya? Ini anggaplah ya, anggaplah. Jadi seseorang, gimana ini ya? Melihat ada bekas air mani pada celananya. Tiba-tiba gitu ya, dia lihat, loh, kok ada gambar pulau, noda yang sudah tidak asing. Ya, kapan nih yo? Nah ini, ya, dia nggak tahu. Maka dihukumi ini ada pada waktu yang terdekat. Dalam artian, ya waktu yang terdekat, orang kalau sampai celananya ternoda, ya biasanya ya bangun tidur, kan gitu. Biasanya bangun, nggak mesti. Loh, nggak mesti. Ya, ini kenapa? Dia nggak tahu kapan keluarnya. Nggak tahu. Kalau tahu ya nggak usah ditanyakan. Moro-moro loh, kok ada air mani gitu ya. Sedangkan selama terjaga dia merasa tidak mengeluarkan apapun. Ya, ingat sekali lagi ini apa? Nggak tahu dia kapan keluar. Maka ya mau nggak mau dihukumi ya pas tidur. Tidur terakhir kapan? Tadi, misalnya tadi siang. Ya, habis sholat zuhur tidur. Kemudian nggak kerasa dia setelah tidur, mungkin karena nyenyaknya keluar kering. Ya, dia sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Pas dia mau tidur lagi, habis sholat isya, ya, dia loh, ini kok ada noda. Dan bisa dipastikan itu mani. Kalau kena kuah gulai lain lagi ceritanya. Ya, ya, baunya kan berbeda, ya, dan seterusnya. Dan dia pastikan, nah ini air mani nih. Dan itu celana dia pakai sejak tadi, nggak mungkin celananya orang. Ya, maka kapan ini ya? Ingat saya tadi habis bangun tidur, ya nggak ada apa-apa. Berarti tadi pas tidur habis zuhur keluar mani kering, saya nggak sadar.
maka dia wajib mengulangi sholat asar, maghrib, isyaknya. Karena dia apa? Kenapa dia wajib mengulang sholatnya? Siapa tahu? Karena membawa mani? Karena dia belum junub. Karena hukum mani itu apa? Khilaf para ulama kita. Sebagian mengatakan tidak najis, sebagian mengatakan tidak najis. Anggaplah najis, ya. Kalau seseorang membawa najis dan dia lupa ataupun tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa rakaat itu dalam posisi sholat memakai sandal yang ada najisnya. Ketika sujud, Nabi membuang sandalnya. Para sahabat ikut membuang sandalnya. Setelah sholat, Rasulullah tanya, kenapa kalian buang sandal kalian? Ya, para sahabat mengatakan, Anda membuang sandalnya, kita ikut-ikut membuang sandal. Ini saking ittibanya sahabat kepada Rasulullah, sampai pun nggak ngerti alasannya. Yang penting Rasulullah buang sandal. Maka Rasul menjelaskan, tadi ketika sujud malaikat Jibril memberitahu kepadaku bahwa di dalam sandalku ada najisnya. Nah, berarti sebelum sampai sujud Rasulullah bawa apa? Najis. Kalau seandainya najis yang tidak diketahui ini membatalkan sholat, tentu Nabi akan mengulang rakaat yang tadi dia kerjakan. Tapi tidak ada penjelasannya. Membuktikan kalau kita sholat lupa bawa najis, atau apa? Kita nggak tahu ada najis, ya. Ketahuannya setelah sholat, maka nggak perlu mengulang sholat. Jadi seandainya mani tadi itu najis, hanya sekedar apa? Celana kita kena mani. Seandainya mani itu najis, ya, kita baru ingat, loh ternyata aku pakai celana ini. Nah ini ya. Tapi dia sebenarnya udah mandi junub. Dia mandi junub, dia sudah wudu, cuman salah pakai celana. Celana yang ada maninya yang dia pakai. Ini katakanlah mani itu najis, nggak ada masalah. Terlebih mani itu menurut sebagian pendapat tidak najis. Jadi intinya waktunya itu dihukumi waktu yang terdekat. Wallahu taala alam. Adzan Pak ya? Adzan. Mungkin adzan dulu. Adzan dulu ya.
Taib, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Selanjutnya bagi ada yang mau ditanyakan, tafadhal silakan. Kalau perlu berhati-hati itu tentu. Perlu berhati-hati itu tentu. Artinya, ya kalau ada info paling tidak kita jadikan sebagai tambahan pengetahuan ya. Tentu kita mungkin bisa ngecek atau yang sebagainya. Nah, jadi berhati-hati itu perlu. Ya, sampai pun yang sudah ada halalnya. Cuman masalahnya, apakah kita sepakat pada asalnya segala sesuatu itu halal kalau sudah dihalalkan oleh MUI? Ini yang saya belum bisa menerimanya, dalam artian ya, perbandingan makanan yang sudah ada sertifikat halal dengan yang tidak, ya tentu tidak bisa. Nanti es tehnya Pak Ferry gimana? Nggak ada halalnya. Es tehnya Pak Ferry gimana nanti kalau nggak ada halalnya? Ayo, makanya kalau konsekuensinya kita hanya membatasi yang boleh kita konsumsi yang ada halalnya. Berarti yang tidak halalnya meragukan atau haram. Maka ini konsekuensinya berat. UKM itu akan kena imbasnya. Ya, jamu-jamunya umahat-umahat kita kena imbasnya. Jadi saya nggak setuju kalau halal itu hanya dibatasi yang sudah punya sertifikat. Nah, ya. Iya, secara asal tentu segala sesuatu itu halal. Dan insya Allah akan dibahas pada cabang kaidah berikutnya ya. Tapi kita ringkaskan, secara asal segala itu halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya, contohnya sebelahnya jangan buat es teh gitu ya. Ya, secara asal halal. Ya, meskipun tidak ada sertifikat halal dari MUI. Jadi tetap. Ya, jadi Allah alam bisawab, memang kita syukuri adanya sertifikasi halal tersebut. Minimal minimal dalam skala besar, atau minimal barang produk yang kita nggak kenal asal usulnya, nggak kenal sopo sing duwe produk iki. Ini produknya buatan siapa? Ya, kalau buatan teman kita sendiri gampang. Iki halal nggak? Halal, aman sudah. Tapi kalau ini produk orang lain, kita nggak tahu. Ya, ini siapa yang buat? Dia tahu agama enggak? Dia tahu halal haram enggak? Tapi begitu ada stempel halal dari MUI, minimal ada pihak terpercaya yang sudah memastikan ini halal. Nah, ini kita alhamdulillah ya terbantu dengan adanya seperti itu. Tapi bukan berarti yang tidak ada stempelnya otomatis haram, tidak. Ya, kita hukumi secara asal halal. Mungkin seperti itu. Tapi info tetap kita pertimbangkan. Ya, apalagi yang enggak kita kenal, apalagi makanan-makanan yang mungkin asing, ya hati-hati, wajib. Artinya wis timbangane ono masalah gak jelas, gak usah mangan nang kono, mangan nang kantin aja misalnya, alhamdulillah gak ada masalah ya. Nah, yang punya nggak dengar ini kayaknya ini lagi diskusi sama nggih monggo. Ya. Customer ini HP-nya rusak. Artinya jenengan servis. Bukan, saya jual aksesoris itu. Saya jual pelindung layarnya. Karena ini pernah servis ganti LCD
sama touchscreen-nya susah. Di tempat lain. Ya, di tempat lain. Hmm. Terus habis itu di tempat lain itu posisi touchscreen-nya itu tertutup gitu. Tertutup plastik hitam gitu. Hmm. Tapi sekilas dicek gini ini tidak apa-apa Ustaz. Sekilas, dan saya agak meragukan karena ibunya sendiri mungkin ya percaya karena itu barang baru gitu. Tapi kondisinya itu kondisinya minus gitu. Jadi mungkin nggak ngecek secara langsung. Sampai itu keluar dari konter otomatis kan tidak ada bukti kalau namanya barang itu rusak dari servisnya sendiri. Nah, terus sampai itu dia membeli layar ke anak. Terus sampai itu anak antum periksa. iya, setelah itu anak periksa. Loh, ternyata kok gini. Ternyata retak gitu. Ternyata retak. Terus sampai itu saya jelaskan ini dan ini sangat amat samar, sangat amat samar. Saya melihatnya itu harus lihatnya dari ada cahaya. Iya. Terus sampai itu saya jelaskan pun ini retak. Retak ini kondisinya seperti ini. Terus apa itu ibunya kamu itu. Nah, kalau saya sudah jelaskan ke ibu kalau ibu kembali ke servisnya lagi, ibu nggak punya bukti dan mungkin ditolak. Pasti ditolak. Iya, lalu ditolak. Solusinya? Terus sampai itu gimana? Saya ngakuinya itu gimana? Makanya kan saya juga ngomongnya ini kan dia itu seakan-akan setelah kembali dari servisnya, ini saya beli. Ya beli dari saya kondisinya bagus gitu. Karena di tulisannya mungkin di mereknya itu kalau namanya barang-barang mungkin ilegal gitu, tulisan Sony, Samsungnya itu ditutup cat gitu ya. Terus habis itu dan kalau namanya membuka itu kalau namanya kita mau pasang pelindung layar itu harus dikering gitu sama oleh kayak kita gitu. Ya, intinya begini. Intinya ketika ibu itu dijelaskan, Bu, ini barang ada cacatnya sebelum di saya. Ya, ibu itu menerima. Awalnya terima. Lalu? Awalnya terima. Terus habis itu besoknya dia kembali lagi ke saya, mengklaim kalau mamanya dari sana udah kondisinya bagus, rusaknya terimanya di saya waktu mau pasang pelindung layarnya. Loh. Hanya karena bekas digosok, saya gosok itu. Padahal selama saya jual beli selama 4 tahun itu dan itu harus digosok. Katanya yang servis itu harus pakai isolasi dan itu kalau dicat, kalau memang dikasih isolasi kan nggak bisa terkelupas. Jadi saya mempunyai alibi yang kuat karena saya udah beli harus emang karena di servis manapun harus digosok sama uang. Enggak, intinya begini, ketika sebelum dieksekusi itu ibu itu sudah mengakui. Jadi sebelum kita apa-apakan kita cek dulu kan, Bu, ini retak. Bukan, posisi itu sudah digosok harus kelihatan. Setelah dieksekusi baru kelihatan. Dan saat itu ibu itu ada nggak? Ada. Nah, itu masalahnya. Jadi ibu itu sudah menerima. Sudah menerima. Kalau kondisinya gini, Ustaz. Waktu penyerahan itu kondisinya yang bagian atas yang retak itu tertutup plastik hitam. Plastik hitam dan itu saya lepas itu masih banyak. Jadi intinya seandainya plastik hitam itu tidak dilepas, kita nggak bisa ngerjakan. Iya, bisa. Tapi kalau plastik hitam itu nggak dilepas, nggak kelihatan retaknya. Iya, jelas. Jadi plastik hitam itu dilepas dulu, kelihatan retaknya, baru kita pasang. Iya, terus sampai itu setelah digosok itu baru saya jelaskan ini retak kondisi. Iya, setelah digosok itu sudah dipasang gitu. Sudah dipasang layar. Ya, jadi ini sebagai sebagai masukan ya. Besok-besok sebelum kita ngapa-ngapain, kita ngomong dulu ke pemiliknya. Tahunnya itu setelah dipasang, jadi nggak kelihatan kalau namanya nggak kena cahaya. Setelah kita ngecek kan biasanya habis pasang. Tapi ada kemungkinan nggak itu gara-gara kita? Nggak ya? Nggak ada kemungkinan. Karena saya selama jual beli sekitar 4 tahun itu, ya emang harus digosok koin dan tetap
apalagi kalau namanya brand-brand yang besar-besar seperti Sony, Samsung, yang brand-brand besar, itu kalau namanya meskipun tekan kode gimana, Gak akan retak. akan retak. Ya, jadi ya qadarullah yang pertama yang sudah terjadi ya. Dan ya kita kembalikan kepada ahlinya, dalam artinya saya bukan ahlinya ya, jadi saya nggak bisa menilai. Cuman bagaimanapun juga kerusakan itu terlihat ketika sudah di tangan antum, itu masalahnya. Ya, itu yang tadi kita bahas. Ya, kalau antum bisa mendatangkan bukti, misalnya antum mendatangkan pakar touchscreen, pakar ini, oh iya di mana-mana itu, ya meskipun digini-gini kan kalau touchscreennya oke nggak ada masalah. Nah, Setelah itu saya sudah konsultasi sama yang tukang servis lainnya gitu. mm-hmm. Nah, saya tanyakan itu apakah cat itu bisa dilepas pakai isolasi, dan bisa, memang harus besok. Dan dia tukang servis itu mengatakan ya itu kerusakan bukan dari kami. Ya, berarti ada tambahan penguat bagi kita. Nah, kalau sudah seperti itu, wallahu alam, ya berarti tidak ada kewajiban apapun dari sisi antum. Ya, adapun ibu itu kalau klaim komplain ya nggak ada kewajiban apa-apa. Ya, cuman ya untuk kedepannya mungkin bisa lebih hati-hati lagi gitu aja ya. Ya, wallahu alam shawab. Tapi yang terakhir ini ada pertanyaan, apakah telah cukup jika kita mengambil ilmu dari media elektronik sunnah, YouTube, TV, channel? Ya, tentu tidak cukup. Ya, gimana kita bisa mencukupi dari itu? Nggak ada keutamaan kita melangkahkan kaki kita ke masjid, kemudian duduk di majelis ilmu, ya, di sana ada malaikat, ketenangan turun dan seterusnya. Jadi sangat tidak cukup, ya, sangat tidak cukup. Bahkan kalau mencukupi ini saja maka dikhawatirkan justru dia akan banyak terkena fitnah dan syubhat. Wallahu taala alam. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.